Itu gue lemparin aja nih untuk OBB sama Aldo. Take your time guys. Let's go, kita langsung mengudara dari langit Purgatory. Tentunya di game kelima pertemuan dari grup B dan juga grup C. Mengingat di sini ada Eko, ada Lucky, Soloko, Voin, Rosugo, Soloko lainnya, ada Saint, Evos, ada OTD, Marawa, ada Jet, Capital, dan juga tentunya ada satu tim lagi. Ada tim mana tuh? Ini mata saya kurang. Ada C6. Ya. Ada anak-anak laki juga di arah dari bagian sentral itu sendiri. Udah langsung ada 3 tim kali ini. Dan Mod House lagi dan lagi. Ada 2 tim sekaligus yang sebenarnya bakalan terjadi untuk early fight ya. Tapi geser sedikit untuk di sentral. Masih seperti biasa untuk klasik sentral. Ada dari sentral bagian bawah dan juga dari sentral bagian atas. Dan ini nih salah satu player yang dari Voin tuh gue bener-bener gemes. Dari Kagura. Kagura dari tadi. Bahkan di game Bermuda dia sempat menjadi top killer juga. Jadi harus benar-benar perhatikan Kagura. Bisa dibilang salah satu petarung dari Voin yang harus diperhatikan sekali. Karena tipikal yang cukup nabrak. Analognya satu arah doang, maju doang ya. Jadi nggak ngerti mundur ya. Nggak ngerti mundur, kalau udah maju komit pokoknya. Tapi ya kita akan lihat gimana kira-kira sentralnya akan terjadi tabrakan. Harusnya cukup early karena melihat dari rotasi tentunya tim Voin akan mulai bergerak berotasi lebih ke arah jembatan. Mereka mungkin akan mencoba untuk menjegal jalannya ketimbang untuk menabrak di arah sentral. Karena mengingat mereka berada di arah lower ground, mungkin mereka harus lebih respect dengan ada tim yang ada di atas. Ya, dan kalau misalkan lu lihat kali ini dari salah satu player yang tadi sempat kita mention, Kagura, di antara 3 player lainnya lagi cari-cari lootingan di bawah. Dia the only one yang benar-benar standby di atas atap, benar-benar ngebuka vision, ngelihat dulu semua ke arah dari musuhnya dan ngebiarin teman-temannya looting dulu sepuas-puasnya untuk ngamanin, benar-benar ngabisin untuk dari sentral bagian bawahnya. Tapi Kagura langsung di knockdown gitu aja, Lukas. 1 kali headshot plus 2 kali damage ke arah badan. Kagura harus terjatuhkan cukup dini. Dan tentunya kalau melihat dari satu orang terjatuh, menurut gue juga tim dari Lucky belum akan melakukan hal-hal yang beresiko. Karena gue yakin mereka gak mau nge-rest early. Terlalu beresiko karena banyak banget rumah di area sentral. Masih ada 6 rumah di bawah yang tentu saja bisa dijaga oleh para pemain dari Voin. Tentunya melihat satu orang juga bakal coba untuk turun seorang Onana, coba untuk melawan seorang Nata di mana mulai tercicil. Healing bakal dilakukan. Tentunya di mana seorang Diara harus berhati terlebih dahulu juga. Akan melakukan kontes ke arah tembok terlebih dahulu. Tapi ya, kita seorang Nata, Scar L sudah dipegang. Tentunya di sini akan mencari di mana seorang Nung bakal kelihatan. Coba di spray sedikit. Tembakan balasan coba tuh dilontarkan oleh pemain lainnya dari Lucky. Dan ini bakal terjadi adegan untuk menjegal jalan dulu sih harusnya. Ya, dan kalau misalnya kita lihat kali ini ada salah satu player dari anak-anak Lucky yang sebenarnya terbilang lumayan nge-split jauh ya. Jadi kalau misalkan kayak dari anak-anak Voinnya itu cuma ngenatis 3 player yang ada di antara dari bagian kiri sentral itu sendiri, ini bakalan jadi satu hal yang berbahaya kalau misalkan si satu player lagi ini punya good timing buat nge-lock posisi dari anak-anak Voin. Tapi inilah dia, kita bakalan lihat karena Nata juga udah langsung ngelihat posisi dari Diara dan bahkan Onana juga udah langsung kehilangan setengah HP-nya. Yes, tapi kalau kita sini nih seorang Nata bakal berhati-hati dulu aja di mana akan coba untuk tarik terlebih dahulu lebih jauh lagi tuh buat mendapatkan satu pemain, tapi granatnya mengenai satu orang Kagura kembali harus ditumbangkan. Masih ada Wukong semuanya melakukan reviving dan berhasil dibangunkan, tapi Nung sudah standby dengan PS90-nya. Coba mengancurkan ke arah keluar, coba untuk dilawan dengan UMP sudah dipegang, masih ada satu pemain coba di backup. Tapi tentunya seorang Nata bakal tarik sedikit dan UMP, tapi saya Sparta harus posisi ke-12. Tapi yes, kita lihat sini belum berakhir. Voin akan coba untuk melawan, bakal jatuhkan dengan follow up dari seorang Kemna. Tapi kita lihat di sini masih ada satu orang lagi dengan mobilnya. Seorang Kairasu akan coba untuk bisa berputar terlebih dahulu ke seorang Kenma. Masih ada keluar bakal digunakan MP40 dipegang. Tapi satu pemain sudah begitu low. Bakal dicari juga Diara. Ini adalah big problem. Coba dilawan seorang JJ. MP40. Jump shot dilakukan dari arah belakang. 5 seorang JJ menangkan satu kembali. Dan masih satu pemain terakhir, di mana dia akan mencoba untuk merevive satu temannya dan memastikan dia menang jumlah. Healing bakal dilakukan, revive juga bakal dilakukan juga. 2 lawan 2 Nung. Tentunya Alok dan juga masih ada Wukong yang dinyalakan. Pemain lainnya seorang Onana akan coba diselamatkan. Tapi satu poin seorang Diara bakal dihilangkan. Dan coba melawan 3 lawan 1 dan bakal ditumbangkan. Seorang Nung coba berputar. Alok digunakan karena bakal PS90 digunakan, tapi jump shot gunakan seorang Kenma. Akan coba di end satu pemain, tapi seorang Kana akan coba melawan. Oh my god, hampir saja dilumatkan. Tapi ternyata seorang JJ berhasil menyelamatkan di sana. Wah, ini dia yang gue bilang, ini JJ besar yang ada di Voin ya. Dia. Dan tadi kalau misalnya kita lihat anak-anak dari Voin, gue sebenarnya kayak agak-agak kestun sama tadi MP40 mid range dari seorang Kenma, yang mana di jarak mid range-nya dengan critical damage-nya itu on point banget. Padahal kalau misalkan lu lihat itu yang ke knockdown itu banyak banget numpuk semua di situ. Tapi dia masih bisa dengan kehebatannya itu ngarahin pas banget sampai akhirnya langsung ngamanin 3 knockdown dari anak-anak mana tadi?
CG ya kalau misalnya nggak Dari salah ya. anak Voin berarti jatuhinnya tadi Lucky. Nah, Iya. ketemu anak-anak laki, udah langsung ngamanin dari 3 player sampai akhirnya 1 player kayak yang tadi sempat lu bilang. Kalau misalkan Karyashu juga paling itu udah sisa 3 paling ya Itu HP-nya. kena fall damage dari pinggiran Nah. batu selesai sih. Jadi udah kayak benar-benar tipis banget juga, udah nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya walaupun sebenarnya bisa gue bilang anak-anak laki juga lumayan lama untuk ngebaikin time-nya untuk dari turn fight itu sendiri. Dan gitu kayak yang tadi gue bilang, JJ-nya itu sendiri good banget juga. Walaupun dia kayak bisa terbilang itu udah berapa kali jadi last woman standing ya. Yes, betul. Udah sekitar 2 kali langsung udah bisa ngamanin dari anak-anak laki dan udah langsung dipulangin di peringkat ke-11. Dan tadi ada Saint Spartan dari grup B. Ini udah dari match terakhirnya dan mereka ternyata harus tusun. Ya, Aduh. sayang sekali ya, agak sedikit tergelincir tapi tentunya kita akan lihat gimana nanti hasil akhirnya juga karena masih ada satu kesempatan. Enggak sih, sesuatu udah nggak punya kesempatan lagi, ini game terakhir. Tapi ya kita lihat dulu mungkin move on ke tim Jet yang tampaknya akan coba berotasi terlebih dahulu. Mereka seperti yang gue bilang, mereka akan mencoba untuk mengamankan placement, memastikan mereka aman. Dan mungkin akan coba untuk mencicil-cicil, untuk menculik 1-2 orang. Nggak akan mencoba untuk early fight mencari kontes tempat. Mereka bakal coba untuk main berotasi. Tapi ya sekarang dengan 10 tim yang masih ada, dengan 39 orang yang masih hidup dan zona pertama yang baru saja mulai mengecil, tentunya gameplay dari peta kali ini akan bermain dengan cukup lambat, memastikan resource bakal cukup lagi. Paling kita akan melihat tembakan-tembakan jarak jauh aja. Nah itu dia, bahkan teamfight cuma terjadi untuk di sentral doang. Dan bahkan anak-anak dari Jet sendiri itu sebenarnya tadi sempat nge-spot untuk masuk ke arah dari sentral, tapi mereka juga minggir juga untuk masuk ke arah dari fire brigade-nya. Sampai akhirnya ternyata rotasinya juga nggak mau cari dari ke arah kill point-nya, nggak mau coba untuk jadi third party dari teamfight yang ada di sentral. Mereka putusin buat ngambil untuk arah atasnya dan coba untuk rotasi masuk ke arah dari campsite. Tapi geser juga ke arah dari anak-anak Rosugo. Kali ini ada Chia, Vira, Arin dan juga ada dari Meloy yang udah langsung ngamanin untuk dari Marble Works-nya. Resource sendiri bisa terbilang ya ini sih kalau di Purgatory ya lumayan lah gitu. Lumayannya bukannya lumayan lah, Tapi cuma lumayan lah. ya lumayan gitu ya, lumayan. Adanya agak Gitu, turun deh. tah. Iya. Soalnya kan resource-nya bagus, cuman tempatnya luas. Iya. Jadi kadang-kadang jadi ya sama aja ya, habis-habis juga ya. Tapi tentunya kita berpindah dulu ke tim dari Rama OTD yang tampaknya sudah akan mengamankan high ground terlebih dahulu dari Force kali ini yang menjadi blue zone. Tempat yang cukup enak untuk bisa lihat. Tapi di bawah tampaknya di arah dari reaktor sudah terlihat adanya orang yang mulai bergerak. Jadi harusnya akan mulai dipantau terlebih dahulu. Brasilia, tentunya wilayah ini sudah ada 2 tim yang tentunya berdekatan sekali. Ada tim dari EVOS dan satu lagi ada tadi di arah seberangnya itu kalau nggak salah Solo kok nggak sih, bukan ya? Solo, bukan ya? Coba ya nanti kita Tadi lihat. kita lihat deh. Tapi Seberangan tadi. kalau misalkan kita ngomongin soal anak-anak dari EVOS yang coba untuk masuk ke arah dari Brasilia, biasanya EVOS itu cenderung ngamanin untuk dari circle late game-nya. Jangan-jangan bisa jadi circle late game itu bakalan coba bergerak menuju ke arah dari Brasilia. Biasa soalnya EVOS tuh pembacaan circle-nya tuh biasanya tepat gitu ya, Kuat kayak ya, tadi ya, kuat pas ya. di fields ya. Mereka benar-benar satu-satunya tim yang dapetin building yang emang kokoh banget sampai akhir. Sayangnya tadi anak-anak OTD ngamenin dari segi high ground-nya dan juga Benar. anak-anak EVOS ketemu beberapa tim lainnya. Tapi inilah dia anak-anak dari Voin yang ngamanin tadi sekitar 4 kill point dan tukar 1. Kagurannya udah langsung harus hilang. Iya, bisa bilang malah pentolannya lagi yang hilang. Pentolannya yang hilang. Pentolan. Tenang aja. Ada JJ gede di sini. Oh, ini JJ gede. Iya, JJ ini JJ kecilnya di grup A ya? Di EVOS. Oh di EVOS. JJ kecil di EVOS. JJ gede, gede sama kecil ketemu. Oke, tapi ya kita melihat kembali dengan mode drone. Tampaknya tim dari Marawa akan coba melakukan rotasi terlebih dahulu juga. Masih akan mengamankan higher ground-nya. Tapi yes, mereka akan coba untuk bisa memberikan koin-koin dulu aja tentunya untuk defending machine. Mungkin untuk bisa produksi beberapa glue wall juga. Mengingat ini open field-nya banyak banget. Kalau tiba-tiba menurut gua sih mental ke fields lagi sih kayaknya. Coba ya kita lihat ya Kayaknya kali mental ini. ke fields lagi sih. Kalau menurut gue sih Brasilia sih. Gue kayak rada percaya sama anak-anak EVOS nih kayaknya. Waduh, Untuk dari circle. bener Nah dong. bener kan. Bahkan EVOS Waduh. sendiri ngamanin untuk dari kayak bagian tepi garis bagian atasnya. Kayak yang kita tahu ya, kalau misalkan tim ladies ini mau di Bermuda, mau di Purgatory, mereka tuh hobi banget turun atas. Kali ini dari arah atas itu sendiri ada sekitar 4 tim yang kalau misalkan mereka sekiranya bakalan coba untuk turun masuk arah dari Brasilia dengan titik yang sama, menurut gua itu bakalan jadi makanan yang enak banget buat EVOS. Asalkan tadi tim yang ada di tengah Brasilia tuh yang ijo-ijo tos kayak gitu, Iya. itu nggak bakalan coba buat join the fight. Oke, tapi kita berpindah kembali. Tampaknya ada rotasi nih dari tim RA. Dimana kayaknya sudah ada 2 tim yang bakal bertemu. Soloko bener yang lu bilang tadi ternyata. Dan juga tim dari EVOS yang tentunya akan bertemu beberapa saat lagi di arah dari perumahan di Brasilia.
Kalau kita lihat di rumah 7 akan mungkin terjadi sedikit baku tembak harusnya. Yes, dimana EVOS udah mulai mendekat terlebih dahulu, mulai kelihatan kah? Belum open fire. Masih menahan dulu dengan tempo yang mereka akan cukup pelanin aja. Tapi ya ketahuan tampaknya ada informasi dari Clue yang sudah dinyalakan. Dan kali ini mereka harus berhati-hati terlebih dahulu untuk bisa melakukan rotasinya. Mungkin akan sedikit berputar mencari kompon harusnya. Ya, kayak yang kita tahu juga anak-anak EVO sendiri nggak, kalau misalnya ngeliat musuh nggak coba untuk langsung open firing ya. Biasanya mereka coba untuk menghindari team fight dulu, apalagi kalau misalnya Natis kali ini live-nya itu untuk di circle keduanya itu masih ada 39. Jadi jauh banget sama Purgatory yang sebelumnya. Tapi inilah dia, kalau misalnya lu ngomongin Free Fire, lu ngindarin team fight sedikit dan juga lu juga notabene juga ada di Brasilia yang emang center of the map dari map Purgatory, itu bakalan ketemu sama tim lain karena udah ada tim 5 juga yang harusnya ini udah ada dalam satu jajaran building yang sama anak-anak dari EVOS Esport dan juga kali ini ada dari tim RA ternyata. Yes, bakal dimasak granatnya. Kalau kita lihat di sini tampaknya tim EVOS akan mulai digempur oleh pemain dari tim RA yang mulai masuk ke arah depan juga, di mana seorang Dutu berhasil dijatuhkan. Diras ke arah dalam. Luol digunakan coba untuk melawan seorang belakang dan satu orang berhasil diamankan dari EVOS. Belum berakhir. Ini seorang Kinca coba untuk menahan, tentunya dapatkan dual vektornya. Dan kali ini bakal ada yang masuk juga. Eko bakal join menjadi orang ketiga. Fadi dalam masalah. Ega bakal coba untuk masuk ke arah samping, di mana akan mencoba di jump shot ke arah depan juga. Satu demi satu pemain dari Iko akan mulai mengacak-acak EVOS sementara dijatuhkan dengan granat di sana. Tapi suara CC akan berputar mencari angle yang lain. Coba untuk bisa melawan, di mana pemain EVOS hanya 2 orang saja. Coba dilawan dari dalam. Tapi Iko akan coba untuk mengacak-acak di sana. Tapi tentunya suara pemain dari EVOS masih cukup tenang bermain di luar. Seorang Mars masih dijatuhkan oleh seorang Sena. Dan tampaknya akan di-convert kill aja di sana. Tapi belum berakhir tentunya, di mana di arah Glua bakal digunakan terlebih dahulu. 2 pemain coba untuk menahan dari RA dan juga Eko. Dan tampaknya berhasil menyelamatkan kawannya. Belum berakhir, Sena akan coba untuk melawan. Pemain dari Eko berhasil berdirikan kembali, tapi jump shot dilawan. Tapi tampaknya satu pemain EVOS CCR terjatuh. Sena tersisa coba untuk menahan, tapi solo Kauro harus tumbang di sana. Tapi juga di sana pemain dari Eko berhasil melumatkan 2 squad. Wah, ini sih anak-anak dari Eko ya, anak-anak Briel ini kita udah nggak bisa lagi ngomeninnya kayak apa. Padahal sebenarnya anak-anak dari RA tadi lagi coba team fight sama anak-anak dari EVOS dan posisinya juga kayak udah terbilang lumayan matang banget. Dan kalau misalkan tadi lu lihat benar-benar Natis anak-anak dari Briel, HP yang mereka milikin itu semua udah sekarat. Betul. Itu semuanya udah sekarat banget. Bahkan gue kayak, wah ini sayang banget mereka harus nabrak pakai vehicle. Terus udah gitu kayak team fightnya juga masih belum benar-benar kelar banget. Posisinya bisa dibilang rugi banget buat Briel. Tapi di antara satu sama player itu backup covernya tuh udah luar biasa. Kayak chemistry-nya dapet banget. Sampai akhirnya team fight-nya langsung aja diamanin sama anak-anak dari Briel. Bahkan tadi sempat kenok dan sempat di revive. Itu tadi dia. gue pikir Eko rata duluan, tapi ternyata Eko yang balikin keadaan. Aduh. Tapi kita lihat sini ada fight beresiko lainnya yang terjadi dari kedua belah tim. Ada OTD dan juga tim dari Rosugo yang tampaknya akan bertarung di tengah-tengah play zone, di tengah-tengah dari red zone di sini. Dan kita harus ingat red zone itu nggak bisa diajakin bercanda. Udah nggak bisa diajakin Nggak bercanda, udah bukan mitos-mitos lagi, itu udah langsung berjatuhan. Kali ini kita bakalan lihat juga apakah kira-kira anak-anak dari OTD itu masih bisa untuk survive kah di arah dari dalam red zone. Ya, dulu tuh setelah adanya ini ya mitos-mitos kalau misalkan danger zone itu udah bukan mitos. Ada lagi mitos baru yang muncul. Apa tuh? Kalau misalkan gak pegang senjata nggak kena red zone. Oh iya? Iya, terus udah gitu mepet ke pohon. Oh iya? Oh itu mitos. Katanya sih. Itu ya. mitos. Itu mitos ya. Oke, waktu itu gue pernah lagi main terus gue bilang hanya orang cupu yang mati sama red zone. Udah mati. Bener-bener langsung mati baru mingkem. Aduh. Dan itu gak boleh ya, gak boleh takabur emang. Oke, tapi Oke. kita lihat tentunya Marawa tampaknya akan join fight juga, melihat adanya pergerakan tim lain juga. Tapi tampaknya Jet juga berada di arah depan. Tim OTD tampaknya sedikit terjebak kali di atas. Terus juga menunggu dilawan dengan memegang senjata. Seorang Casey terjatuh di sana, gak bisa melawan gempuran tembakan dari tim Marawa. Ada mendapat suara Casey. Dan tentunya di arah samping suara Rama memegang geruknya. Coba tuh bisa menangkap pemain dari Rosugo dari arah atas. Coba di spray keluar tanpa disadari posisi di arah belakang. Cukup free hit di sana. Coba tuh dilawan terlebih dahulu, tapi FFID juga coba untuk bergerak dari arah bawah tim 12. Dan kali ini terjadi sedikit baku tembak yang cukup tajam, di mana seorang Rama memegang bagian 7 mencari momen untuk bisa memastikan di mana kamu berada. Bakal dimasak. JC terjatuh dengan granat dari seorang Arin. Naik ke atas, seorang JC bakal dihilangkan begitu saja. Bakal convert kill, tapi Arin coba mengejar. Terlihat satu orang dan 2 jump shot di sana berhasil mendapatkan pemain lainnya. Dan sekarang tim 12 pun harus berhati-hati karena tim dari OTD Soloko harus tumbang di posisi ke-8. Ya, dan anak-anak dari Rosugo sendiri bisa gue bilang kali ini udah ngamanin posisi yang enak banget. Karena baru aja kita lihat circle-nya kali ini bakalan menuju ke arah dari mereka untuk di circle keempat nantinya. Dan posisi yang mereka milikin kali ini dengan ada batu dan juga resource yang mereka milikin yang gue lihat
tadi itu udah bakalan jadi bekal yang cukup banget. Tapi kita bakalan geser sedikit ke arah dari anak-anak Real yang sepertinya baru aja ngamanin kill ke-9 mereka. Masing-masing dari Ega itu sama satu player lagi tuh 4-4 kuadra cuy. As a ladies cuy, kompetitif cuy. Iya. Itu mungkin emang di dalam darahnya itu udah keluar sel-sel petarung. Memang benar-benar petarung. Kalau bisa dibilang pacar tidak perlu, yang penting kepala musuh nomor 1. Tapi tentunya Reals berhasil mendapatkan 3 orang begitu saja. Belum berakhir kan pemain Rosugo. Posisinya terbuka sekali di balik dari adanya Batu dan Eko Rahel, seorang Chia dan seorang Nava juga dapat kalau seorang melakukan dan langsung di-end begitu saja. Rosugo benar-benar tersandwich dari berbagai macam arah dan mau nggak harus menang, tapi FID tampaknya Biproof harus tumbang terlebih dahulu di posisi yang cukup dini. Tapi tentunya pemain dari Jet Capital bakal coba bergerak melihat mereka dari Rosugo. Granat dimasak, mendapatkan 1 pemain, tersisa seorang Vira dan another granat akan men-end 2 pemain harusnya. Yes, kita lihat glue wall digunakan, coba di spam, banyak ya granat masuk seorang Leokan. Tapi kita lihat sini tampaknya seorang Ega juga gunakan 2 pemain. Tapi yes, Rosugo harus posisi kelima didapatkan oleh pemain dari Jet Capital. Belum berakhir, Marawa gunakan 2 pemain dan tampaknya solo ke Queen Toxic harus tumbang di posisi keempat. Wah, dengan ada 3 tim yang kesal sekarang dan juga 9 player yang alive, gue sih dari tadi ke papan kanan ya, di pojokan gitu ya. Anak-anak dari Eco Briel sini selalu ngumpulin kill point. Ini gue udah nggak kebayang berapa kill point yang mereka milikin, karena terakhir tadi gue lihat aja mereka udah ngamanin 9 kill point. 9 yang pas udah langsung ngamanin untuk di Brasilia. Eko dapat lagi Widya, kita lihat lagi. 1 demi 1 player mulai terculik. Pemain dari Eko sudah mengamankan zona dan juga wilayah cukup enak, mengingat mereka ada di high ground, punya compound juga, dan ada di zona terakhir. Mereka tinggal menunggu siapapun yang bakal mendekat ke mereka dan menjadi korban penutupan tentunya, di mana pemain dari Marawa akan coba melakukan rotasi 15 point kill yang sudah dikantongi. Ternyata kita lihat granat bakal coba dimasak. Terlihat seorang Shiva coba untuk melawan juga, tampaknya seorang Feby berhasil dapat seorang merge kembali dengan woodpeckernya dan tarik ke belakang. Feby hilang 16 kill. Tentunya masih akan coba untuk dilawan terlebih dahulu. Masih ada menggunakan inhaler. Alok bakal dinyalakan, tarik ke arah belakang, di mana tampaknya seorang Leona mulai kelihatan terlebih dahulu. Masih ada Wukong bergerak perlahan. Granat bakal coba dimasak, coba untuk dilawan terlebih dahulu. Rahels memasak granatnya, masih coba untuk bisa menahan, coba menggerak ke arah rumah. Ledakan malah akan muncul dengan dari shotgun. Masih bakal dipasang terlebih dahulu juga. Masih ada Wukong yang bakal nyala dan pemain dari Marawa masih ada glue wall yang sangat baik. Tapi tentunya 2 glue wall digunakan untuk menutup jalannya. Pemain dari Marawa 3 orang melawan 3. Tentunya 3 lawan 2 lawan 1. Yang kita lihat di sini pemain dari Eko harus menahan. Terlihat ada sikut di sana dari Cara yang akan coba untuk masuk. Terdengar suara granat yang sudah bakal dimasak. Tapi tentunya masih ada tim 6 juga yang menunggu di arah bawah. Tampaknya tanpa disadari pemain dari Marawa akan berfokus pada tim dari Eko juga. Coba untuk melawan, terlihat juga karena sampai bakal tarik ke arah tempat yang cukup terbuka. Dan kita lihat sini posisi dari Leona mencari momennya juga seorang Marawa. Shiva jump shot dilawan, tapi Eko harus posisi ketiga akan dilawan dengan Marawa dan Buya berhasil dikantongi oleh tim Marawa. Anak-anak dari Marawa ternyata yang ngamain buyahnya dari segi jumlah juga mereka emang menangin untuk dari segi jumlahnya. Dan anak-anak dari